Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, kembali bersama The Proms ya. Kali ini The Proms akan melanjutkan pembahasan kita tentang lingkaran dan garis singgung sampai di part 3 ya. Oke, di part 3 ini yang kita pelajari adalah panjang busur dan luas juring. Begitu. Tentu saja di dalamnya termasuk keliling lingkaran dan luas lingkaran. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Nah, perhatian. Kita awali tentang keliling lingkaran. Apa keliling lingkaran itu? Keliling lingkaran adalah panjang busur pembentuk lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu adalah sebuah panjang. Maka satuannya juga nanti satuan panjang nanti ya. Nah, panjang busur pembentuk lingkaran artinya satu lingkaran penuh gitu loh. Jadi begini adik-adik, ini sebuah lingkaran, jari-jarinya 7, kita kenal ya, ini jari-jari ini, 7 ini adalah R, oke. Nah, kalau ini kita dipotong, sini misalnya, kemudian kita bentangkan menjadi garis lurus, seperti ini, diluruskan kemudian diukur panjangnya, kan dari jari-jari 7, kemudian nanti panjangnya berapa? Itu ternyata kita dapatkan angka kalau jari-jarinya 7 maka panjangnya 44 cm ya. Nah adik-adik, dari sini kan ada hal yang menarik ya. Ketika jari-jari 7 coba diameternya berapa? Kan 2 kali jari-jari ya, berarti dia adalah 14 cm, itu diameternya ya. Dan ternyata panjangnya adalah 44 gitu. Maka kalau panjang ini tadi kan namanya kelilingnya ya Dik ya. Keliling per diameter itu artinya adalah 44 dibagi dengan 14. Coba angka ini kalau kita kecilkan berapa Dik? 22 per 7 ya. Nah 22 per 7 kalau didesimalkan menjadi 3,14. Ini pembulatan dua angka di belakang koma, aslinya masih banyak ya gitu. Nah, sekarang adik-adik, berapapun jari-jari atau diameter lingkaran, kalau kita bandingkan K per D nilainya akan selalu sama, itu loh adik. Maka selanjutnya besaran ini dinamakan yaitu pi. Itu loh, konstanta ini ya, namanya adalah pi, dibaca apa? Pi. Gitu. Maka selanjutnya dari mana nilai pi yang 3,1422 per 7 itu ternyata hanya membandingkan antara keliling dengan diameter lingkaran. Gitu ya, nilainya selalu sama. Dan dari sinilah adik-adik maka kita bisa rumuskan K sama dengan pi kali D ini. Keliling itu pi kali diameter. Kalau kita pakai jari-jari karena diameter 2R tuh, berarti 2 pi R. Ya, akhirnya inilah dua versi rumus keliling lingkaran. Gitu adik-adik ya. Prosesnya sederhana dan asik sekali. Maka adik harus tahu sebenarnya dari mana 3,1422 per 7 itu asalnya dari mana. Ceritanya seperti itu aja. Oke ya. Dan berikutnya adik-adik, nomor 2 tentang luas lingkaran. Adalah luas daerah bidang datar yang dibatasi oleh lingkaran. Jadi luas daerah bidang datar dibatasi oleh lingkaran gitu loh adik-adik ya. Nah, kita terpikir ya gimana caranya menghitung luas suatu daerah yang lengkung ya. Kalau yang selama ini kita kenal kan segi 4 beraturan, segitiga beraturan, tidak beraturan gitu sudah bingung lah, ini lengkung ya gitu. Nah, tapi tidak kurang cara adik. Jadi caranya gini. Ini dibagi. Jadi berapa bagian ini? 1, 2, 3, berarti 3 kali 4, 12 bagian. Ya, lalu dipotong-potong, satu bagiannya dipotong-potong gitu, akhirnya menjadi seperti ini. Ya, ini setengah bagian, tapi ini setengah, berarti udah jadi 1. Ya, nah kita hitung ini ternyata ada berapa ini? Yang utuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini setengah-setengah kan 1. Jadi ada 6 bagian. Padahal semuanya 12, berarti kalau hanya ini ke sini itu adalah setengah keliling lingkaran. Tahu deh ya, mengapa ini setengah keliling lingkaran? Iya, karena ini ada 6 lengkungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, makanya setengah keliling lingkaran.
Kemudian ini tidak lain apanya? Tidak lain adalah ini, Dek. Berarti adalah jari-jari gitu ya. Nah, dengan kita lihat seperti ini ada lebihnya, ada kurangnya, ada lebihnya, ada kurangnya. Nah, kalau kita ratakan itu pas. Sehingga tidak lain ini hanya menjadi sebuah apa? Yaitu persegi panjang. Nah, sehingga tidak lagi kesulitan menentukan luas dari persegi panjang, panjang kali lebar. Ya, panjangnya kita ambil AB, lebarnya kita ambil BC, boleh. Ya, dengan AB tadi adalah setengah keliling lingkaran, betul ya, Dek ya? AB adalah setengah keliling lingkaran. Perhatian. Kemudian kita kalikan dengan BC. BC adalah jari-jari. Gitu. Ya, Adik-adik ya. Coba kita lanjutkan. Setengah keliling lingkaran kita pakai yang jari-jari. Berarti apa? 2 PR. Kemudian kali jari-jari. Tuh, Adik-adik ya. Coret apa? Coret duanya. Ya. Tinggal PR kali R. Apa itu? PR kuadrat. Wow, ketemu ya. Inilah luas lingkaran. Ya. Sehingga Adik-adik, kita buatkan tempat. Kita akan rumuskan jadi luas lingkaran itu ya, singkatnya apa? PR kuadrat. Itu pakai jari-jari. Kalau pakai diameter, bahwa hubungannya apa? R itu adalah setengah diameter. Betul, Adik? Sehingga kalau ini masuk ke sini, Pi kali setengah D dikuadratkan, seperempat D kuadrat kali Pi. Berarti apa, Adik? Seperempat Pi D kuadrat. Nah, gitu ya. Inilah dua tampilan dari rumus luas lingkaran. Oke, asik ya, Dek ya. Dari mana asalnya tahu. Jadi bukan sekedar hafalan ya. Matematika itu ternyata konsep yang perlu difahami, perlu dimengerti, dan rumus itu bukan hafalan ya. Kalau hafalan jadi kayak ilmu-ilmu sosial lagi ya. Gitu, tidak, tapi pemahaman ya. Oke. Kemudian yang ketiga, Adik-adik, bagaimana hubungan antara sudut pusat dengan sudut satu putaran? Kita udah kenal sudut pusat. Kita hubungannya dengan sudut satu putaran. Kalau yang part 2 kemarin, sudut pusat kita hubungkannya dengan sudut keliling ya. Tapi ini dengan sudut satu putaran. Oke ya. Perhatikan. Panjang busur dengan keliling lingkaran dan luas juring dengan luas lingkaran. Jadi ini memang jodohnya kalau panjang busur itu ya dengan keliling. Semua satuan panjang, Adik. Sedangkan kalau luas juring itu ya dengan luas lingkaran, semua satuan luas. Jodohnya memang itu. Kita bisa membuat sebuah perbandingan, Adik-adik, bahwa besar sudut pusat dibagi besar sudut satu putaran. Kalau ini sudah pasti 360 derajat nanti ya. Itu tidak lain adalah yang satu lingkaran keliling lingkaran. Berarti di sini apa? Dia adalah ini, keliling ya. Kalau keliling dengan siapa? Panjang busur. Gitu, Adik. Panjang busur. Oke. Sedangkan kalau luas lingkaran, ya lingkaran, oke. Jodohnya adalah luas juring. Oke ya. Tentang panjang busur dan juring, busur dan juring itu sudah unsur-unsur lingkaran di part 1. Saya yakin Adik-adik masih ingat ya. Jadi secara umum seperti ini berlakunya. Nah, sekarang ini akan kita kupas per bagian di halaman berikutnya. Perhatikan, maka, nah gitu ya. Dari perbandingan panjang busur dibagi keliling lingkaran sama dengan besar sudut pusat per 360. Kalau kita ingin merumuskan panjang busur berarti apa? Panjang busur kan ini ya, Dek ya. Berarti ya, ini kan perkalian silang. Ini adalah besar sudut pusat, kita tulis besar sudut pusat gitu, Adik. Kali yang di sini berarti kali apa? Kali keliling lingkaran. Oke. Dibagi berapa ya? Ini tetap dibagi 360 gitu ya. Akhirnya ini sebuah formula untuk merumuskan bagaimana mencari panjang busur. Dalam hal ini Adik-adik sesuaikan dengan gambar. Besar sudut pusatnya apa? Alfa. Oke, berarti alfa dibagi 360 derajat gitu. Kita kalikan keliling lingkaran. Kalau jari-jari berarti apa? 2 PR. Ya.
akhirnya terakhir inilah sebuah perumusan untuk mencari panjang busur AB ya. Alfa tentu sudut pusat yang menghadap busur AB, yaitu besar sudut APB gitu ya Adik ya. Nah, begitu pula luas juring Adik-adik sama. Jadi perbandingan yang kita pakai kalau ini adalah panjang busur dengan keliling, ini luas juring ya luas lingkaran. Sininya sama Adik ya. Jadi bagaimana luas juring? Kalikan silang aja. Berarti apa? Besar sudut pusat ya. Besar sudut pusat begitu. Kita bagi dengan 360 derajat. Ya, kita kalikan luas lingkaran gitu ya. Oke, dan akhirnya kita bisa rumuskan bagaimana ini Dek. Besar sudut APB, atau kita gini boleh, besar sudut APB, oke, sebagai sudut pusat Dek ya, dibagi 360 derajat kali luas lingkaran. Apa itu? Pakai jari-jari ya seperti ini. Inilah perumusan dari luas juring ya. Oke, saya kira tidak terlalu susah, biasa ya Dek ya, biasa banget. Nah, dari sinilah maka mengembang kepada materi C, yaitu luas tembereng. Ya, tembereng itu yang mana? Ya, dia adalah luasan ini yang saya arsir biru ini ya. Inilah tembereng. Oke. Nah, di depan mata jelas sekali bahwa luas tembereng ini bisa kita cari ya. Berarti kan dia semua ini namanya adalah juring. Betul? Luas juring, karena tembereng ini berada di dalam juring. Jadi tembereng itu dia hanya bagian dari juring gitu ya. Jadi tembereng terletak di dalam juring. Juring apa? Juring APB. Oke. Kemudian dikurangi. Nah, ini ya nggak masuk tembereng ini, berarti berupa segitiga. Luas apa? Segitiga. Segitiga apa, Dek? APB ya. Segitiga APB. Kalau juring APB ya semua ini kan. Nah, ini segitiga APB ini, maka hasilnya luas tembereng gitu ya. Oke. Nah, tentu berlaku hubungan seperti ini. Oke Adik-adik. Nah, lebih jauh bagaimana merumuskannya? Ya, itu juga bisa kita cek. Luas juring tadi gimana? Sudut pusatnya berarti besar sudut pusat APB. Gitu Adik. Kita bagi dengan 360 derajat, ini sudut satu putaran penuh ya. Kemudian dikalikan pi kali R kuadrat. R-nya mana? R ya AP atau BP, ini semua adalah R ya. Kemudian dikurangi Adik-adik luas segitiga APB. Nah, ini kan ada apotemanya gitu ya. Dalam hal ini tentu karena ini siku-siku kan, berarti menjadi tinggi sebuah segitiga. Berarti apa? Setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah AB, tingginya berarti apotema itu ya. Siapa? CP. Ya, gitu ya. CP gitu. Oke. Nah, ya tergantung kalau segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka alas dan tingginya bisa dua-duanya adalah jari-jari. Tapi secara umum ya seperti ini ya, secara umum ini. Akhirnya inilah sebuah formulasi untuk menghitung luas tembereng ya. Kalau langsung dilihat rumusnya, waduh gimana ini ngapalkannya? Stop ya, jangan dihafalkan. Matematika bukan hafalan. Matematika adalah pemahaman konsep yang mendalam dan untuk diaplikasikan. Sehingga fahami tapi bukan hafalkan. Nah, syukur-syukur faham dan hafal itu jauh lebih bagus ya. Oke. Nah, materi kita selesai ya Dik. Tinggal kita akan perdalam pada latihan soal. Oke, siap Dik ya? Masih harus tetap semangat. Oke, kita mulai. Adik-adik, perhatian. Taman kota berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35. Oke. Ya. Kemudian 35 meter. Di sekelilingnya ditanami pohon palem dengan jarak antar palem adalah 4. Jarak antar palemnya adalah 4.
Jika satu pohon palem harganya 75.000, seluruh biaya pembelian pohon palem berapa? Oke, kita tulis dulu. Cari-cari tadi apa? R ya. R-nya adalah 35 meter, gitu adik ya. Kemudian di sekelilingnya itu, ya jarak antar pohonnya 4 sudah, nggak usah kita tulis, harganya nggak usah. Seluruh biaya berapa? Berarti pertama logikanya kita mencari berapa banyak pohon palem. Kita simpulkan N misalnya. Berarti bagaimana? Kalau jarak satu pohon dan yang lainnya adalah 4 meter, butuhnya berapa? Ya berarti kan panjang totalnya berapa? Panjang total tepi lingkaran tidak lain adalah keliling lingkaran. Tadi rumusnya apa, Dik? 2πr. Kita bagi jarak antar tanaman. Betul gitu ya, Dik ya? Oke, jadi kita tahu dulu N-nya berapa. Mari, berarti 2 kali, karena jari-jarinya adalah 35, ini adalah kelipatan 7. Maka pi-nya kita enak pakai 22/7. Kali jari-jarinya adalah 35. Adik-adik, ini nanti kita bagi dengan 4. Oke, coba bagaimana dengan angka ini? Iya, sama sekali tidak ada paniknya. Ini 5, betul adik ya? Apalagi? Ini coret lagi bisa? Bisa. Ini 2. Oke, coret lagi bisa? Bisa. Ini 11. Oke ya, berarti 11 kali 5. Masya Allah, ternyata butuh 55 pohon palem ya. Nah, berapa biaya pembeliannya? Ya karena satu pohon itu berharga Rp75.000 ya, tentu saja 55 kali 75.000 ya. Terakhir kalau kita kalikan 55 kali 75.000 berapa, Dik? Oke, 4.125.000 selesai. Jangan-jangan ada, Dik, 4.125.000 wow, ada gitu ya. Oke, nah ini tipe soal yang termasuk aplikatif ya, memang diterapkan. Berarti di situ kita main logika, kita main penalaran ya, kemudian juga kita sesuaikan dengan konsep-konsep kita, baru kita akan sampai ya. Adik harus mulai banyak belajar seperti itu ya, karena apalagi kelas 8 ya menuju AKM ini soal-soalnya adalah betul-betul terapan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Baik, sekarang nomor 2, adik perhatian. Luas daerah yang diarsir adalah berapa? Oke, nah gini adik, untuk membedakan ya, ini kan ada 2 lingkaran. Yang pertama lingkaran besar, jadi sampai sini saya namakan jari-jarinya R besar. Yang kedua lingkaran kecil, berarti sampai ini aja saya namakan jari-jarinya R kecil. Sudah? Coba kita himpun dulu. Dari data ini berarti ya, jari-jari R besarnya, jari-jari lingkaran besarnya berapa? Kan gitu ya. Oke, R besarnya kita bisa cari. Coba 14 ini kan diameter lingkaran dalam, berarti jari-jarinya 7 tambah 3 gitu kan, Dek ya. Berapa? 10 cm. Sementara jari-jari kecilnya ya udah separuh dari diameternya, separuh ya dari 14 cm, setengah ya kali 14 biar tahu proses, Dek ya, 7 cm. Nah kita tahu ini dulu. Kira-kira bagaimana mencari luas dari lingkaran ini yang diarsir ini? Sebenarnya tampak oleh kita, Adik ya. Kalau tadi sudah pengalaman tembereng ya, dalam merumuskan kan luas juring kurangi luas segitiga. Ini juga bisa kayak gitu. Ya, luas ini berarti apa? Setengah lingkaran besar nanti dikurangi yang enggak diarsir, yaitu luas setengah lingkaran kecil. Saya tulis ya. Jadi luas terarsir adalah luas dari setengah lingkaran besar ya, kita pakai simbol-simbol, tahu adik ya, dikurangi dengan luas setengah lingkaran kecil. Oke. Adik, kalau luas lingkaran apa? PR kuadrat. Luas setengah lingkaran apa? Ya gampang aja ya, tinggal kali setengah, berarti setengah pi
R kuadrat. Nah, akhirnya ini deh yang kan kita pakai. Yuk, rame-rame. Berarti adik-adik, luas tengah lingkaran besar berarti apa? Setengah pi R besar kuadrat, karena lingkaran besar jari-jarinya ya R besar. Itu loh ya. Kemudian dikurangi luas tengah lingkaran kecil. Berarti setengah ya pi R kecil kuadrat. Gitu. Jadi ya, hati-hati. Oke. Dan R-nya ada yang 7, ada yang 10 ya. Yang 10 kan bukan kelipatan 7 ya. Jadi yang kayak ini sebenarnya bebas aja sih, ya nggak harus ya. Nah, kali ini saya akan pakai yang pi-nya 3,14. Tapi untuk yang sama kita faktorkan, kita keluarkan. Berarti setengah pi. Setengah pi saya pakai yang 3,14 kurung buka. Nah, sudah saya keluarkan ya. Berarti R besar kuadrat. R besar kuadrat 10 kuadrat. Kurangi R kecil kuadrat 7 kuadrat. Itu adik-adik ya. Oke. Akhirnya kita punya angka setengah, pi-nya 3,14. Nah, adik lihat 100 dikurangi 49. Berapa itu? 51. Ya. Akhirnya ya ini berasal dari koma-koma ya. Terus kita hitung ya. Dan kita akan hasilkan dia adalah 80 cm persegi. Ingat ya, pakai persegi karena ini adalah satuan luas. Gitu, adik ya. Nah, ini. Maka harus bisa mencermati, kita harus melangkah bagaimana itu kita pakai logika kita. Kita pakai akal sehat kita, ya. Begitu. Jadi prinsip matematis logis itu memang harus masuk akal gitu. Oke ya. Nah, dari sini adik-adik kita akan ke soal nomor 3. Nah, ini tentu lebih menantang. Bagaimana ini? Oke. Jika panjang sisi persegi adalah 14 cm, berarti 14 cm itu yang ini. Juga ini tentu. Karena ini sebuah persegi, oke. Luas daerah yang diarsir adalah berapa? Nah, gitu ya, Dede ya. Ini jadi seperti gambar apa? Daun ya dia, kira-kira begitu. Gimana ini? Kalau ini sih biasa tadi tembereng kayak gitu. Nah, coba adik dilihat baik-baik bahwa pada dasarnya kalau saya tarik garis tengah, oke, maka ini adalah separohnya ini adalah sebuah tembereng. Betul adik? Tembereng, iya. Ya toh? Berarti separohnya ini juga tembereng. Sama enggak tembereng ini dan ini? Sama, karena ini kan dari sebuah persegi. Oh iya, ternyata ya kita bisa tuliskan bahwa luas terarsir nanti adalah dua kali ya dari luas tembereng. Bagaimana? Sampai sini mengerti? Gitu ya adik-adik ya. Nah, berarti kalau luas tembereng, mari kita lihat. Berarti ini dalam hal seperempat lingkaran ya, ya. Berarti ini adalah jari-jarinya. Bahwa yang namanya luas tembereng adalah luas juring. Juring ini sudutnya 90/360, berarti apa? Seperempat pi R kuadrat, gitu. Pi R kuadrat. Jadi ya, betul ya. Kemudian dikurangi dengan setengah alas kali tinggi. Ini kan siku-siku ya. Alasnya R, tingginya juga R. Berarti R kali R. R kuadrat. Masya Allah. Sampai sini tahu adik? Oke. Berarti, nah kita biar tahu formulasinya dulu ya, formulasinya. Nah, dari sini berarti kita bisa pakai seperempat kali pi. Nah, kalau R-nya aja 14 ya. Berarti apa? 22/7. Gitu adik-adik. Kemudian kali R kuadrat. R kuadratnya adalah 14 kuadrat. 14 kali 14 gitu ya. Dikurangi dengan setengah R kuadrat adik. Setengah kali 14 kali 14 gitu. Ya. Akhirnya mari kita lihat. Apa sih yang bisa kita coret? Pastinya 7 dengan ini berapa? 2. 2 dengan 4 berapa? 2.
2 dengan 22 berapa? 11 gitu adik ya. Asik banget ini coret-coretnya. Akhirnya ya ini juga kita coret dulu, enggak apa-apa ya. Ini dicoret berapa adik? 7 gitu ya. Nah, yang bisa kita keluarkan apa? Ya, apa yang bisa kita keluarkan? Berarti ketika duanya biar di sini gitu dek, berarti itu tinggal apa? 11 kali 14 gitu dikurangi dengan ya udah ini 7 kali 14 ya gitu ya. Dan adik-adik 2 sudah bawaan ya, berarti ini kan ada yang bisa kita keluarkan. Apa itu? 14 dikeluarkan, ini tinggal 11 kurangi 7 ya gitu ya. Asik ya. 11 kurangi 7 berapa? 11 kurangi 7 4 gitu. Masya Allah ya. Akhirnya ya adalah 2 kali 14 kali 4 berapa dek? 56. Wow keren. 2 kali 56 berapa? 112. Karena ini luas berarti apa? Sentimeter persegi. Jawabannya mana? B gitu ya. Oke. Nah ternyata terjangkau dek, matematis banget, bisa kita hitung pastinya ya gitu kan ya. Dan soal yang lebih kompleks gambarannya seperti apa, dan adik harus siap ya. Bisa aja kurang lebih seperti ini yang lebih kompleks ya. Nah misalnya nanti adik-adik berhadapan dengan seperti ini, bagaimana ini? Bukankah sangat indah? Ya, adik optimis mencari luas ini? Biasa ya, biasa banget. Tentu saja bagaimana itu? Ya nanti 4 kali luas ini, daun ini ya. Atau kalau pakai tembereng ya berarti 8 kali luas tembereng. Kemudian tentang data-datanya mengikuti saja. Jadi ini sangat tidak masalah. Oke, itu ya adik-adik ya. Baiklah. Nah sebenarnya luas tembereng untuk, nah ini cara the pram-nya ya, cara the pram, cara cepatnya. Tembereng dari seperempat lingkaran. Ini luas tembereng seperempat lingkaran. Ya, itu rumus cepatnya 2/7 R kuadrat. Nah adik bisa buktikan. Sudah, itu pasti itu ya. 2/7. Sebenarnya ini hanya 2 kali 2/7 R kuadrat. Sudah, nanti akan ketemu hasilnya sama. Ya, sehingga ketika seperti ini tinggal 2 kali 2/7 R kuadrat. Kalau seperti ini berapa tembereng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2/7 R kuadrat. Wow, jalan tol adik ya. Oke, gitu adik-adik. Baik ya, kayaknya makin asik aja matematika ya, karena ini dekat dengan hidup kita, sesuai dengan realita yang kita hadapi sehari-hari, dan ternyata kita bisa menghitung bukan hanya kualitatif tapi secara kuantitatif gitu. Oke, makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.